barengan Ningrum. Kalau tadi seperti janji saya, kita akan bersama di Sabar Hamenja. Sampai yang bertanya hambanya menjawab, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi yang mau tanya-tanya silahkan, mulai dari sekarang. Sebetulnya mulai dari tadi sih Anda bisa kirimkan WhatsApp gitu ya di 081225225949 atau 081575800949 karena kalau sekarang mungkin ngetiknya lama gitu ya. Tapi kalau dari tadi ngetik boleh lah. Jadi saya tunggu ya di 081225225949 atau 081575800949. Nah, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama dengan saya melalui Zoom. Yang akan jawab pertanyaan-pertanyaan Good News Family pagi hari ini. Ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Bu. Nah, ini masih ke mute. Hai, bentar ya. Suaranya belum kedengeran, Ibu. Mungkin si Ibu juga sudah mulai menjawab saya gitu ya. Tapi suaranya nggak kedengeran. Bentar. Halo, Ibu. Masih ke mute mic-nya. Nah, pagi. Pagi, Iya. Ningrum. Hai, Ibu. Apa kabar? Kabarnya luar biasa, dahsyat. Ibu di Tuhan mana? Yesus baik di Ibu di hatimu. Cie. Di hatimu. Gimana? Gimana, Bu? Nggak keluar kota, Bu, ini, Bu. Bulan. Ningrum suaranya hilang-hilang. Oh iya, coba sebentar. Nah, Suaranya hilang, nggak kedengeran. oke. Di tempat Ningrum suara Ibu baik-baik aja. Jadi apakah sinyal di tempat Ibu tidak terlalu baik? Halo, sekarang gimana? Di tempat saya sekarang punyamu bagus. Oke, sudah. Udah. Nah, siap. Ini nih, saya masih mengundang karena belum ada WhatsApp yang Nah, ini masuk. mulai hilang-hilang lagi nih. Aduh, Sebentar ak gitu-gitu aja. Saya nggak ngerti maksudnya. ini kalau keputus-putus tuh biasanya masalahnya sinyal soalnya. Oke. Oke, bentar. Nah, sudahkah? Sudah. Dari Ya, tadi sudah. posisi saya juga di sini sudah. Sudah nih, Gru. Oke. Ini karena ya saya sambil mengundang pendengar Good News Family yang mungkin pagi hari ini mau tanya silakan 081225225949 atau di 081575800949. Di IG ada nomornya, di Facebook juga ada nomornya, jadi WhatsApp aja di situ gitu ya. Saya sudah coba cantumkan di situ, silahkan kalau mungkin mau kirimkan pertanyaannya boleh ya. Yang kemarin-kemarin saya merasa WhatsApp atau pertanyaan-pertanyaan minggu-minggu lalu tuh sudah terjawab semua. Tapi saya nggak tahu kalau ada yang kelewatan. Ibu ada yang telepon kita angkat ya Bu? Mari. Halo, Halo, iya Bu selamat Siswarini. pagi Mbak Bu Elis, Mbak Ningrum. Pagi Bu. Pagi, Bu Bu Elis, Rini. gini ceritanya Bu, menantuku sama anakku itu Iya. pinjem agunan rumahku. Lah, yang menikmati berdua untuk modal Bu. Mm-mm. Habis itu anakku yang cewek Iya. itu mati Bu. Mm-mm. Terus menantuku nggak mau tanggung jawab Bu. Dia cuci tangan, dia sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab.
Mm-mm. Terus dia omong kalau aku yang bayari rumahnya tak jual. Gini Bu Elis. Mm-mm. Terus saya itu jual sawah Bu, saya tawarin 600. Utangnya pokoknya 500. Belum bunganya. Aku ini gimana Bu? Kalau itu kan dia lari dari tanggung jawab apapun. Terus dia itu apa nggak takut kena apa itu didikan dari Tuhan, mungkin krisis, mungkin penyakit gitu Bu Elis. Lah ini kan gini Bu Elis, saya tawarin sawah saya untuk menebus rumahku. Saya tuh nggak pakai, nggak Mm-mm. apa korban ini Bu. Nah, saya minta tolong Ya, ya Bu Elis, didoain ya Bu. Semua sawahku laku 600 Bu untuk bayar pokok dan bunga. Nanti saya Tadi WA ke siapa? Bu kakak Siswarini, Bu. Erwin. Ya Bu Iya. ya. Oke, Bu Siswarini itu aja. Suaranya hilang-hilang loh ini. Oh iya ya Bu, Heeh. nanti saya jelasin Bu. Ya, oke Bu Siswarini, terima Ya, kasih. ya, oke. Iya. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih ya. Halo Ibu. Hmm. Ya, gimana gimana nih, Rum? Jadi Ibu ini rumahnya beliau itu dijadikan agunan bank oleh anaknya dan suaminya. Nah. Kemudian anaknya meninggal. Oh, Nah, anaknya meninggal. anaknya meninggal, yang perempuan kan Mhm. anaknya. Nah, si menantu ini tidak mau bertanggung jawab, alias Hmm. dia tidak mau menyelesaikan persoalan hutang piutang bank ini. Nah, akhirnya Hmm. si ibu ini karena jumlahnya cukup besar, si ibu ini menjual asetnya yang lain, yaitu sawah, untuk masih ditawarkan untuk nantinya nutup si bank yang rumah itu. Nah, pertanyaan si ibu ini, Ya. menantunya ini gimana? Karena dia nggak mau bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab, ditanyain tanggung jawabnya malah ya kalau aku yang harus bayar, ya rumah itu tak jual untuk bayar gitu loh. Malah jawabannya seperti itu. Padahal kan itu rumah Hmm. bukan milik si menantu itu gitu, Bu. Betul. Intinya seperti itu. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya ya itu beliau itu karena beliau itu jadi korban gitu loh Bu, merasa ya karena dia nggak tahu, dia nggak ngerti uangnya, tapi malah Rum jadi putus. oke. Pertanyaannya gimana terus? Ya Pertanyaannya Bun Rini gimana? Kalau pertanyaan, menantunya kan nggak mau tebus itu. iya akhirnya si Bu Siswar ini harus merelakan aset yang lain buat nutup, Sawah. iya Ya. sawahnya itu buat nutup itu. Nah si anak menantu ini kok seperti itu? Apa dia nggak takut hukuman dari Tuhan? Intinya seperti itu sih Bu. Dan terus minta didoain agar Maksud, sawahnya laku. maksudnya hukuman dari Tuhan tuh gimana? Mantu. Karena menantunya kan lepas dari tanggung jawab. Terus? Nah, kok dia tega seperti itu? Apa dia nggak takut hukuman dari Tuhan ya? Tuh. Oh, dia nggak takut. Ya, kalau sudah gitu, ya pasti nggak takut hukuman dari Tuhan. Mm, Kalau dia takut sama Tuhan, dia nggak akan lakukan hal mm, itu, ya kan? Dia Ya. nggak mungkin lakukan hal itu kalau dia takut sama Tuhan. Mm, Ini sebetulnya balik lagi yang dikata Amsal 11 itu tak apa ya ayat berapa ya? Siapa mm. yang menanggung hutang orang itu orang yang apa ya? Makanya kita nggak boleh menanggung hutang orang sebetulnya. Menganggunkan jadi anggunan itu kan rumahnya dijadikan jaminan itu menjamin hutang seseorang itu Tuhan nggak boleh menanggung hutang sesama, menanggung kesalahan orang itu nggak boleh. Sebentar, kalau nggak salah di Amsal 11 sih, ayat yang keberapa ya,
20 berapa tuh? 22 Sebentar Bu, sambil dicari. atau 23? 21, 22. Siapa menanggung? Sambil dicari sebentar. Bin? Ya, pokoknya kita ini nggak boleh menanggung hutang orang lain. Oh ini, 15 saya bacain ya. Amsal 11 ayat 15. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci Hilang-hilang suaranya nih. Oke. Ya, udah Bu. Kedengeran nggak? Hilang suaranya, nggak denger. Ningrum nggak denger. Halo Ningrum. Iya. Oke. Oke, udah jelas? Halo Bu. Ya, sudah. Ya. Ya, sudah Ningrum. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Nah, itu dia. Itu di ayat berapa Ningrum? Amsal 11 ayat 15. Amsal berapa? Amsal 11 ayat 15. Ya. Halo Ningrum. Halo Ibu. Ya. Ya. Sudah kedengaran suaranya Ningrum? Hilang-hilang tadi. Udah, sekarang sudah. Okay. Ya, Amsal 11 ayat Jadi, 15. makanya sebetulnya lain kali. Iya, makanya lain kali ya, siapapun kita kalau nggak punya uang tunai yang mau ngasih, kita nggak usah jadi penjamin lah, nggak usah nanggung, nggak usah jamin orang gitu. Karena memang kita ini malang kalau kita menanggung hutang orang, jamin orang, akibatnya kita yang harus menggantikannya. Makanya seperti Bu Rini ini, walaupun tuh anaknya, menantunya, karena anak dan menantu pun hati orang itu bisa berubah sewaktu-waktu Bu Rini. Sahabat dekat, saudara. Iya, kalau sudah dijamin pada waktu minta jaminan baiknya sekali setengah mati sama kita. Tapi begitu sudah kecemplung, banyak yang cuci tangan. Saya mengalami hal ini dulu sering kali, tapi udah setelah tahu firman, saya nggak nganu dah. Saya nggak mau ngulang kesalahan. Walaupun tuh sedekat-dekatnya saya bilang sorry dah, nggak. Kecuali saya punya dan saya rela mau ngasih ke dia, ya udah tak kasih gitu. Tapi kalau enggak, saya nggak mau jadi jaminan. Nggak mau jaminan, apalagi sertifikat rumah. Ibu Rini nggak tahu bahwa rumah itu tempat tinggal kita. Ya, saya nggak Bu, punya uang, nggak punya uang. Nah, ini ada tambahan hilang. WhatsApp-nya. Halo Ibu, ada tambahan WhatsApp-nya. Ya. Saya tidak Ya, agunkan ya. Bu Elis. Saya tidak kasih, tapi anak saya waktu itu mencuri sertifikatnya. Sebentar. Halo Bu. Sebentar. Oke, ditunggu sebentar ya. Semoga setelah ini suaranya bisa baik lagi. Ningrum. Ya Ibu. Sudah? Ibu dengar suaranya Ningrum? Halo? Halo? Ibu dengar suaranya? Halo, ya, Ibu dengar suaraku? dengar sekarang. Ningrum dengar suara saya enggak? Dengar. Nah, coba liatin. Iya. Tadi kenapa? Jadi si Bu Siswarini ini menyampaikan bahwa
saya tidak mengagunkan Bu Elis, saya tidak kasih, tapi anak saya mencuri sertifikat saya. Nah, kalau ibunya nggak tanda tangan kan bank nggak bisa Harusnya. cairkan, Ya, harusnya nggak bisa cairkan uang kan? Yang ya, tanda tangan kan harusnya Bu siapa Bu atas Rini nama. kan, Mm-mm, atas yang punya nama di sertifikat. Mau betul. dicuri mau diapain kalau ibu nggak tanda tangan tuh nggak bisa. Mm-mm, ya, Ini anak benar-benar nggak takut sama Tuhan. Terlalu berani dia. Bisa satu mencuri itu sudah salah di hadapan Tuhan. mm-mm, Yang kedua, dia nggak menghormati orang tua loh. Karena itu kan hak orang tua yang diambil. Dia kok nggak mikir resiko bahwa kalau sampai ada apa-apa orang tuanya ini mau dikemanain, mau tinggal di mana, ya kan? Tapi ya sudah, ini sudah terlanjur. Bu Rini, yang pertama ibu ampuni anak menantu ibu. Yang harus ibu ampuni dua ini, anaknya ibu sendiri dan menantu ibu. Harus diampuni, nggak bisa nggak. Karena kalau nggak dia berat loh. Urusan dengan orang tua. Ini akan berat. Ya, yang kedua, itu menanggung, mengerampas hak orang lemah aja akan berhadapan dengan Tuhan. Coba Rin, apa namanya? Amsal 22. Amsal 22 di ayat 22-nya kalau nggak salah. 22, 23. Amsal 22 ayat 22. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Ini bahaya banget. Orang yang merampasi orang lemah dan menginjak-injak orang yang apa tadi yang lemah ya, Kesusahan. berkesusahan ya, Ya, itu akan berhadapan dengan Tuhan karena Tuhan yang akan membela hak mereka ya, dan Tuhan bisa mengambil nyawa mereka loh. Ini nggak main-main loh ini loh. ya. Jadi Bu Rini ya udah lepasin pengampunan buat anak menantunya walaupun yang satu sudah meninggal tapi tetap harus lepaskan pengampunan karena Ya. ibu dibuat susah sama mereka. Yang kedua sekarang ya udah kalau ibu rela melepaskan sawahnya untuk dijual untuk nebus di bank ya sudah lebih itu ibu bagus bisa ngampuni lepasin pengampunan. Tapi ini kalau Ibu Rininya juga berkata bahwa Ibu enggak tanda tangan, oh itu bisa dituntut itu di bank. Ya. Kok banknya bisa Ya. itu bisa tuh ngecek tanda tangan tuh betul atau enggak itu ada apanya ya, ada alatnya untuk memeriksa tanda tangan tuh palsu atau enggak. Ya. Betul. Tapi yang sudah terjadi ya sudah lain kali Bu Rini waspada, ampuni dan lepaskan pengampunan dan berkat buat itu menantu, anak menantu dan cucunya. Kalau enggak mereka bisa kena kutuk Tuhan ini. Ya. Ya. Bukan Bu Rini yang ngutuk tapi dia bisa kena kutuk tuh. Karena orang yang melanggar perintah Tuhan akan kena kutuk dan kutuknya itu mengerikan itu 7 turunan itu. Ya. Ya, oke. Oke, terima kasih. Oh, ini ada yang tadi waktu kita cari ayat tentang penanggung hutang itu, ada yang kirimkan, Bu. Amsal 22 ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ya, sama juga. Ya. Makasih. Terima kasih. Makasih loh. Iya, Ini loh senang. enaknya kalau begitu kita kerjasama. Terima kasih. Ada yang bantuin. Terima kasih loh. Ini berarti benar-benar dengerin, terus benar-benar ini ya menyimak walaupun tidak bertanya. Oke, terima kasih.
Terima kasih juga yang sudah mengirimkan WhatsApp ini. Katanya selamat pagi, salam sehat buat Ningrum dan juga Bu Elis. Selamat melayani. Selamat Terima pagi. kasih. Pagi. Sehat selalu Kasih. ya Bapak yang sudah kirim Amin. WhatsApp. Walaupun nggak bertanya, cuman menyapa aja. Thank you, terima kasih. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya, silahkan loh. Masih ada waktu banyak. Jadi 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Silakan, kira nggak pertanyaan. Atau yang mungkin merasa jawaban pertanyaan saya belum dibacain, belum dijawab, Ningrum terlewatkan. Silakan ketik lagi di nomor yang sama yang waktu itu mengirimkan sehingga saya bisa bacakan sekarang. Karena takutnya WhatsApp-nya sudah tenggelam-tenggelam di bawah-bawah, jadi saya nggak bisa cek-cek lagi. Kemarin-kemarin ada begitu banyak WhatsApp yang masuk, jadi terlewatkan ya. Silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Ini kadang-kadang begini ya, pada nunggu Ningrum udah mulai belum, sudah gitu ya, sudah ini sudah gitu ya. Tapi mau tanya enggak, cuman pengen dengerin. Oke, good. Hanya menyimak. Karena katanya dari menyimak itu juga belajar banyak. Bener ya Bu ya? Dari menyimak apa yang kita obrolin gitu ya. Iya, Ada kan banyak. sudah Oke. ada yang mewakili bertanya. Oh, nah itu dia. Sudah ada yang mewakili bertanya. Tapi kok kayaknya pertanyaan saya belum ada. Nah silahkan kirimkan pertanyaannya. Tapi emang em, cuman memang kadang persoalan yang dihadapi hampir mirip walaupun mungkin case-case-nya ada atau kasus-kasusnya spesifik tertentu misalnya. Nah, silahkan kirimkan ke kita biar kita bisa jawab-jawab pertanyaannya. Atau yang kemarin mungkin sudah siapkan pertanyaan. Nah, enaknya kalau sudah disiapin terus sekarang ditanyain kan gitu. Ya, jadi udah diketik dulu, nggak terlalu lama, tinggal copy paste, udah kirimkan ke kita. Wah, ini lagi mengetik. Is. Tapi senang loh 2 tahun lebih kita ada di Saber Hamenja itu pertanyaannya dari ujung barat, timur, selatan gitu ya. Pertanyaannya itu dan berputar lagi seperti itu ya Bu ya. Iya, pada waktu itu mungkin waktu ada pertanyaan mereka belum ngikutin. Iya, betul. Tapi kalau Mungkin konseling apakah juga sama seperti itu, Bu? sama aja. Pertanyaannya berkisarnya ya begitu-begitu aja. Sebetulnya masalahnya banyak orang masalahnya nggak selesai itu karena nggak mau belajar taat itu loh. Hmm. Mm-mm. Padahal sebetulnya kalau taat itu ya Mm. selesai. Begitu Ya, taat selesai. Tapi banyak yang ada masalah konseling bolak-balik. Tapi selalu gini, ya masa seumur hidup saya disuruh ngampuni, ya kok enak banget. Nah itu kan masih ada banyak yang berarti belum percaya sama Tuhan Yesus seutuhnya. mm-mm. 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 Nah, kadang orang begini, eh apa namanya? Lu saya percaya Tuhan Yesus kok. Lah tapi kenapa nggak mau mengampuni? Nah, lu tapi kan itu soal beda gitu. Antara mengampuni dan percaya sama Tuhan Yesus itu menjadi sesuatu hal yang berbeda menurut beberapa orang. Nggak bisa. Hmm. Coba dibaca di Yohanes 3. Yohanes 3:36 gimana bilangnya? Yohanes 3, Percaya dan ketaatan itu ya nanti saya jelasin. Yohanes 3:36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Percaya Tetapi, kepada anak. Sebentar, percaya kepada anak. Barang siapa percaya kepada anak, anak itu Yesus. yes, Kalau kita percaya kepada anak, kepada Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Kita ya, percaya Yesus kan? ya, Berarti kita sudah dapat hidup yang kekal. amen. Tetapi dilanjutkan Barang, dengan kata barang penghubung siap, tetapi. ya, barang siapa tidak taat kepada anak,
ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, perhatikan ini disambung dengan kata tetapi. Kata penghubung tetapi ini bisa membatalkan kalimat di atasnya atau kalimat sebelumnya. Ya. Dia berkata begini, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, kepada Yesus, dia tidak akan melihat hidup, boro-boro dapat melihat aja tidak. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi percaya dan taat ini nggak bisa dipisahkan. Percaya dan taat itu seperti selembar mata uang yang nggak bisa dipisah. Kalau kamu bilang percaya Yesus, ya kamu mesti taat dong kepada perintahnya. Sekarang kalau kita percaya Yesus, Yesus bilang gini, ampuni musuhmu. Kita enggak mau ngampuni musuh. Ah, enggak. Berarti Anda percaya Yesus enggak? Ya enggak. Mana bisa dipisah antara percaya dengan taat? Percaya dan taat itu hanya seperti selembar mata uang yang punya dua sisi. Sisi yang satu bergambar, sisi yang lain juga bergambar. Kalau Anda punya selembar mata uang ratusan ribu bergudang-gudang, tapi gambarnya cuma satu sisi. Yang sisi yang lain polos. Ya nggak bisa dipakai buat nuker beli telur aja nggak bisa. Nggak sah. Apalagi buat beli berlian. Nggak. Bukan nggak sah, nggak laku Ningrum. Nggak laku. Oh ya nggak laku betul. Iman seperti itu nggak laku untuk menukar janji Tuhan. Kalau bilang percaya harus taat. Ya. Kalau percaya harus taat, nggak bisa nggak. Itu. Taat apa yang dikatakan firman. Taat kepada Yesus, apa yang Yesus katakan ya taat. Nah, tadi mengampuni, kan Yesus katakan ampuni gitu ya. Terus kasihi, kan Yesus katakan kasihi sesamamu. Kita mau lakukan nggak? Nah, percaya Yesus percaya, tapi ampuni nggak mau. Ya udah, berarti nggak percaya Yesus. Iya. Gimana masalahnya akan selesai dan bagaimana Tuhan mau tolong dan bagaimana orang itu bisa mengenal bahwa Tuhan Yesus itu benar. Kalau dia sendiri nggak mau nolong, nggak pernah mau taat. Ya. Ya, oke. Oke, lanjut. Semoga ini bisa memberikan sedikit gitu ya. Kalau kita lagi misalnya ada konseling, saya harus bagaimana? Ya ampuni gitu ya. Ampuni dulu. Enak banget ngomong ampuni. Nah, balik lagi nih. Diingatkan ayat Nah, ini. itu Ningrum. Banyak orang nanya, kalau sudah dijawab bilang gini, enak aja orang nasehatin gampang. Yang jalan ini loh, susah gitu kan. Loh, saya bisa nasehati kalian itu kan karena saya sudah ngalami. Kalau saya nggak ngalami ya saya nggak bisa nasehatin dong. Nah, orang yang seperti ini biasanya dia akan tetap diam dalam masalahnya dan nggak akan pernah keluar dari masalahnya. Makanya satu hal yang sering kali kita ulang-ulang di akhir dari perbincangan kita gitu ya. Kita selalu bilang apa? Jangan cuman tanya, ada solusi nggak dikerjakan gitu ya, dilakukan. Harapannya sih seperti itu, jangan cuma nanya aja, besok nanya lagi tapi nggak dilakukan, tapi yang paling penting prakteknya gitu. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Terima kasih yang sudah bersama dengan saya kirimkan pertanyaannya pagi hari ini, kita baca satu persatu ya. Harapannya tadi jadi pengingat buat yang mungkin bertanya tentang sesuatu hal, yuk lakukan gitu ya. Mau nanya deh sekarang, oh nggak apa-apa nggak nanya juga. Rasul-rasul yang pernah melayani di Efesus itu siapa ya? Terima kasih. Oke, rasul-rasul yang pernah melayani di Efesus.
Ada surat Rasul Paulus kepada Efesus itu, ada Paulus, lalu ada Yohanes kayaknya. Betul ya, Bu? Dibaca aja di situ kan sebetulnya gampang. Betul. Baca aja Efesus, dibaca lagi, diulangin lagi. Boleh ya. Tapi secara garis besar itu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis, pagi Bu, suami saya sudah lama meninggal karena bunuh diri. Keluarga suami menuduh saya penyebabnya. Haruskah saya minta maaf kepada mertua dan saudara-saudara suami saya? Terima kasih. Kejadian ini sudah 15 tahun berlalu. Kenapa kita mesti minta maaf? Kenapa kok dituduh ibu yang menjadi penyebab? Maksudnya apa? Ya. Ya kan? Mm-mm. Itu kan sebetulnya nggak bisa kecuali ibu bilang gini, ya udah sana kamu bunuh diri. Nah gitu. Kalau enggak ya ngapain? Tapi kalau mau minta maafnya gimana coba? Saya nggak ngerti. Maafin saya kalau saya jadi penyebab suami meninggal begitu. Kan ya gimana? Kalau enggak terjadi seperti itu, mosok kita suruh ngakuin. Kan Alkitab ngajarin kita dia di atas ya dan tidak di atas tidak. Kalau Ya. ibu tidak, ya sampai kapanpun ibu harus berani berkata tidak. Kayak Jessica Sapani Wongso ini. Mm. Ya, dia ditanya berapa puluh kali, kalau memang dia nggak membunuh Kalau- Mirna itu, ya dia tetap berkata tidak. Walaupun akibatnya dia di penjara, dia kan berkata tidak. Tapi Mm-mm. kalau memang ibu yang nyuruh, ya silakan minta maaf, Mm-mm. akui dan harus diakui gitu kan. Tapi kalau ibu nggak nyuruh suami ibu bunuh diri, kenapa kita mesti minta maaf sesuatu yang tidak kita lakukan? Mm-mm. Ya. Yang saya ingat ya cuman Tuhan ngajari kita berkata ya di atas tidak ya dan tidak ya di atas tidak. Kalau ibu berani berkata tidak, tapi walaupun ibu tidak melakukan, tapi ibu mau minta maaf, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau buat saya, buat apa gitu loh? Nanti malah dipikir orang ibu beneran melakukan. Mm. Ya. Kecuali hal yang nggak fatal begini ya. Mm-mm. Lalu juga kalaupun meminta maaf, apa sih yang menjadi reaksi dari mereka? Apakah mereka secara otomatis akan terus Akan eh, berbalik. ya Nah, kan kan juga tidak menjamin itu juga ya Bu, tidak merubah keadaan gitu loh. iya. Kalau mereka menuduh untuk ibu menjelaskan bisa, tapi kalau permintaan maaf kalau memang bukan penyebab, kenapa harus meminta maaf? Kalau menurut saya seperti itu. Misalnya nih, kalau Mm-mm. misalnya nih, kita nih nggak salah. Mm-mm. Kalau Ya. kita nggak salah, ya, Mm-mm. karena memang hal yang kita nggak fatal ya, disuruh Mm-mm. minta maaf, ya maaf aja. Misalnya nih saya sama pembantu saya, ya, Mm-mm. dia marah sama saya karena saya bangun pagi, saya mandi, membuat dia merasa terganggu berisik gitu loh. Mm. Menganggap dia eh, dia nganggapnya saya tuh berisik ganggu dia tidur gitu. Karena Mm-mm. kamar mandi saya pas di depan kamarnya dia, Mm-mm. gitu loh ya. Sekarang dia marah gitu, tapi Tuhan nyuruh saya minta maaf sama dia. Ya, saya bilang, ya saya minta maaf.
Tapi Hmm. minta maafnya kan bukan karena saya melakukan apa, ya kan? Ya. Dia yang pada waktu saya mandi, dia marah, terus dia yang nuding saya malahan. Saya sudah ngampuni dia, tapi Tuhan bilang, enggak, sekarang kamu yang minta maaf sama dia. Itu berat buat saya. Tapi karena saya mau taat sama Tuhan Yesus, ya saya lakukan, saya minta maaf. Hmm. Tapi bukan saya dituduh tuh gara-gara kamu dalam hal yang tapi ini Tuhan ngajari saya tentang kerendahan hati. Ya. Bisa nangkep ya Ningrum ya perbedaannya ya. Ya. Ya, beda. Sangat berbeda. Oke. Ibu tadi terima kasih ya Bu buat masukannya. Yes. Ibu kalau mungkin semacam duduk bersama, kenapa kok bisa menuduh seperti itu gitu ya. Tapi kalau Nah, permintaan maaf, dijelasin itu ya betul ya. Ningrum. Betul Ningrum. Jadi kalau karena dia kalau ini membuat kerenggangan kan juga nggak baik. Tapi dengan prinsip dasar kasih, ibu datang duduk bersama, dibahas kenapa kok bisa keluar tuduhan seperti itu, dijelaskan, boleh. Tetapi kalau meminta maaf karena bukan sesuatu hal yang ibu lakukan ya nggak usah gitu kan. Dia seperti itu. Oke, Betul. lanjut. Jadi Mm-mm. Iya Bu, Ningrum ya. duduk dijelaskan kenapa kok nuduh saya gitu kan. Mm-mm. Kalau dia ya itu kan terus dijelaskan. Terus kalau sampai dia bilang, nah itu toh gara-gara kamu seperti itu minta begini akhirnya dia bunuh diri. Ya kalau itu dianggap dia salah ya mau minta maaf ya ya minta maaf tapi tetap bilang tapi saya tidak pernah menyuruh dia bunuh diri dan saya tidak gitu nggak apa-apa. Ya, sehingga kesalahpahaman ini bisa diselesaikan, gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi duduk bersama, ditanyakan, lalu dibahas bersama, diklarifikasi. Gitu. Tapi kalau memang ada alasan-alasan tertentu, ya itu tadi seperti Bu Eli sampaikan. Kalau memang itu alasannya, minta maaf, tapi tidak pernah menyuruh dan karena itu kan pilihan ya. Itu pilihan dan keputusan Iya. yang diambil oleh pribadi itu sendiri. Ya seandainya kita disuruh pun sama pasangan kita. Kalau kita mau ya goblok yang bodoh. Kalau saya ya nggak mau walaupun disuruh. Yes. Enggak. Ya, Diancam mau kalau kamu nggak mau bunuh diri. Aku bunuh. Ya silakan kalau kamu mau yang bunuh. Tapi bukan saya yang bunuh diri. Itu ya. loh. Sekali lagi itu adalah keputusan pribadi dan ibu nggak perlu merasa bersalah sama sekali karena itu adalah keputusan pribadi. Itu ya Bu ya. Sekali lagi itu juga harus diingatkan. Jangan, jangan karena tuduhan itu terus membuat terintimidasi dan merasa bersalah. Itu kan aduh kasihan sekali gitu ya kalau sampai merasa seperti itu. Oke, lanjut. Bu mau bertanya, bagaimana mempertahankan hidup di dalam roh karena banyak tantangan setiap hari? Terima kasih. Bagaimana mempertahankan hidup dalam roh? Ya, Karena dalam hidup ini banyak tantangan. Memang yes. hidup ini penuh tantangan. Dan kita tidak akan pernah berhenti berjuang. Ya. Tetap berjalan dalam roh, ya tetap melakukan firman. Karena Mm-mm. firman itu roh dan hidup. Orang yang hidup dalam roh adalah orang yang melakukan firman. Mm. Ya, Ya. ketika ibu tetap tinggal dalam firman, dan setiap kali ada masalah, respon ibu melakukan firman, yaitu namanya ibu hidup dalam roh. Itu Mm-mm. sudah mempertahankan roh. Mempertahankan hidup dalam roh ya seperti itu. Tetap bertahan jadi pelaku firman. Ya. Tetap bertahan jadi pelaku firman. Hidup di dalam firman. Tadi Yohanes 3 ayat 36. Percaya dan taat, lakukan. Betul ya, Bu? Iya, Orang orang seringkali bingung hidup di dalam firman tuh gimana sih? Ya itu tadi percaya, lakukan. Tuh, jangan terus kemudian, oh saya udah baca firman itu hidup di dalam firman. Baca aja belum melakukan dan taat itu juga tadi masih nggak laku gitu. hidup dalam roh itu jadi pelaku firman. Ya, Coba Yohanes 6 ayat 63.
Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kalau kita melakukan nuruti perkataannya Yesus, kita itu hidup dalam roh Mm-mm. dan pasti hidup karena firman itu roh dan hidup, Mm-mm. ya. Bertahan hidup dalam roh, ya saya katakan jadi pelaku firman. Mm. Lakukan apa yang Yesus katakan. Ya. Ini cukup jelas ya. Jelas. Lakukan apa yang Yesus katakan. Kalau ditanya karena banyak tantangan, ya itulah perjuangan kita untuk tetap melakukan apa yang Yesus katakan di tengah tantangan. Betul ya, Bu? Betul sekali. Ya, itulah perjuangannya kita untuk melakukan seperti yang Yesus katakan. Gampang. Kalau ada yang bilang, kan susah. Enggak, Kak. Yesus bilang enggak berat kok. Asal kita mau tetap aja lakukan step by step, lakukan terus, jalan terus. Oke. Maka syarat mengikut Yesus kan sangkal diri dan pikul salib. Betul. Nah ada orang yang bilang gini, masa seumur hidup aku suruh sangkal diri pikul salib? Loh ya, kalau mau tetap ikut Yesus selama hidup ya harus mesti sangkal diri dan pikul salib. Ya. Karena ginilah, nggak usah yang susah-susah. Kita nih loh ada pelayanan. Kita baru tidur 1 jam, 2 jam. Suruh bangun. Ayo, sangkal dirinya, pikul salibnya. Mata masih lengket, ngantuk sekali. Tapi kita harus tetap bangun. Ya. Itu kan sangkal diri. Betul. Pikul salib. Ya udah. Ya itu yang harus dilakukan. Sangkal diri, pikul salib. Kalau hatinya kita itu lakukan itu buat Tuhan, itu akan terasa ringan. Tapi kalau Betul. kita lakukan dengan kekuatan kita, itu akan terasa sangat berat memang. Tapi kalau kita Betul. lakukan itu karena cintanya kita sama Tuhan, ya enjoy aja ya Bu ya melakukannya ya. Ya, nggak berat karena kita melakukannya karena cinta kok, karena kasih kok. Betul, betul. Hujan badai akan waktu itu kita bahas itu. Oke, lanjut. Semoga jelas ya tadi pertanyaannya. Lakukan itu buat Tuhan dan nggak akan terasa berat. Tantangan apapun kita pasti bisa. Shalom Bu Elis, shalom Ningrum, shalom pagi. Di Amsal 8 banyak disebut kata aku. Siapakah aku? Ini pertanyaannya. Kayak pertanyaan apa ya? Siapakah aku yang dimaksud di sini? Amsal itu Amsal 8 itu perikopnya judulnya Wejangan Bicara Hikmat. tentang wejangan hikmat. Akunya Betul. itu ya hikmat itu. Oke. Akunya itu adalah si hikmat itu gitu ya, Bu? Iya. Oke. Itu ya. Tadi pertanyaannya siapakah aku di situ? Aku itu adalah hikmat. Lalu satu lagi yang ingin saya tanyakan. Oke, boleh. Banyak lagi juga nggak apa-apa. Ketika roh Samuel yang diminta oleh Saul untuk dipanggil dengan bantuan seorang wanita penenung, yang tampil itu apakah benar-benar Samuel atau setan yang menyamar sebagai Saul? Mohon penjelasannya. Ini pertanyaan dari abad ke abad, pertanyaannya sama. Dari zaman dulu kala. Kita udah Dari tahun 80-an. Ini perdebatan terus ini pertanyaannya jelas. Kalau mau lihat ke Alkitab, sisi Alkitab, yang keluar bukan Samuel. Yang diundang sama tukang sihir itu atau petenung itu Penenung itu. atas permintaannya Saul,
itu sebetulnya yang datang bukan Samuel, setan. Ya. Karena di Alkitab dikatakan orang yang sudah mati nggak akan muncul lagi. Ayub 7 ayat 10-11. Ayub. Ayub 7. 10 dan 11. Ia tidak lagi kembali Oh, ke rumahnya. Berarti 9, 10. Oke, 9. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ya Ia sudah jelas. Ya, tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. jadi kalau dibilang orang yang sudah mati nggak akan muncul lagi. Ya jadi pertanyaannya yang muncul itu pasti bukan Samuel. Ya. Karena orang yang turun ke dunia orang mati nggak akan muncul lagi. Kalau sampai muncul tuh ya setan, mendo-mendo. Ya. Jelas ya? Jelas. Jadi jawabannya dari Ayub. Jadi ya Ayub 7 ayat 9 dan 10. Jelas dikatakan orang yang turun ke dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Apapun alasannya. Ya tadi kalau yang di Samuel itu kan jelas. Ketika itu kan muncullah. Nah, ada kata muncullah gitu. Ya. Itu di Samuel berapa itu? Dan di di perjanjian baru itu waktu yang Lazarus itu ya Bu ya, dan orang kaya itu kan dikatakan juga nggak bisa, ada jurang yang terseberang. Maksudnya dia nggak bisa muncul lagi gitu kan, itu jelas banget juga. Iya, Semoga jelas ya jawaban dari pertanyaan ini. Walaupun mungkin ini sudah sangat sering untuk ditanyakan. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita jawab lagi juga. Jawabannya juga sama dulu. Itu ya itu dasar firmannya juga itu. Oke. Iya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Ningrum. Pagi. Saya kalau mau bergabung menjadi jemaat dari gereja harus bagaimana? Saya tinggal di Jatingaleh. Oke. Bapak kalau mau bergabung di gereja yang akan dituju, Bapak datang aja ke situ, lalu menanyakan informasi di situ bisa langsung gitu ya. Ya Bu, betul kan? Betul. Jadi Datang aja ibadah tiap minggu di situ. Kalau sudah memang Bapak serak hatinya dan memang Tuhan taruh Bapak berjemaat di situ, lalu ketemuin aja pendetanya atau apa, ke pengurusnya. mengatakan ke pengurusnya kalau Bapak sudah dibaptis atau belum. Kalau belum dibaptis ya nyerahin diri, ikut pendalaman pelajaran, setelah ikut pelajaran terus ikut baptisan. Tapi kalau sudah baptis tinggal Bapak ngomong aja kalau sudah baptis, surat baptisannya dikasih. Ya. Jadi silahkan untuk datang dan langsung ke gereja yang bersangkutan, lalu beribadah di situ. Dan kalau memang Bapak rindu untuk berjemaat di situ, hubungin. Biasanya nanti akan ada orang-orang yang bertugas untuk memberikan informasi. Nah, Bapak sampaikan saja di situ. Nanti ada beberapa stepnya mungkin harus mengisi dan lain sebagainya. Itu nanti alurnya dari gereja masing-masing akan berbeda-beda. Itu ya Pak ya. Silakan Pak. Lanjut. Oh, ini ada yang kirim. Ini saya nggak tahu gitu ya. Ini dari nomor yang berbeda, tapi beliau mengirimkan Matius 17 ayat 3. Ini tentang kalimatnya seperti isinya seperti ini. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, ini mungkin yang untuk menjawab yang tadi juga Bu. Kan tadi kalau tanya dunia orang mati gitu ya. Terus kok ini ada Musa dan Elia? Lah, Musa dan Elia
Elia kan nggak mati. Yes. Elia kan diangkat hidup-hidup. Iya, betul. Dan Musa nggak ditemukan mayatnya. Ya. Beda loh. Betul. Beda. Jadi kalau ada yang terus kemudian menggunakan ayat ini, Matius 17 ayat 3, ini Musa itu kalau kita baca tidak diketemukan. Orang Israel mencari Musa waktu itu, tidak diketemukan mayatnya. Lalu kalau Elia itu jelas kisahnya bahwa Elisa melihat Elia naik gitu ya, menggunakan kereta. Waktu itu betul ya Bu ya? Betul. Jadi ini adalah sesuatu yang berbeda. Ya, dia nggak pernah mati. Ya. Karena diangkat hidup-hidup. Kalau yang kita baca di Ayub ini adalah mereka orang yang turun ke dunia orang mati. Yang ditulis di Dan Ayub itu. nanti kalau pertanyaannya, nah itu Yesus. Yesus mati. Tapi Ya, Yesus bangkit loh dari antara orang mati loh. yes. Beda-beda. Ini kasus yang berbeda. Arti orang mati fisiknya beneran, Musa dan Elia yang terangkat, yang Musa nggak ditemukan mayatnya, tapi Elia diangkat hidup-hidup, disaksikan dengan mata kepala Elisa, yang Yesus dia mati, tapi hari ketiga bangkit, dan dia naik ke surga disaksikan dengan ratusan orang. Jadi kalau Yesus menampakkan diri ya bisa aja karena dia bangkit kok. Ya. Semoga jelas ya. Ini pemahaman ini mungkin ada yang bingung jawab, ada yang pertanyaan. Nah, sekarang kalau ini bisa menjawab gitu ya. Oke, kalau mau ditanyakan lagi silahkan tanyakan lagi ya. Kita akan untuk menjawab. Nanya lagi dong, boleh. Boleh. Apakah kekristenan masih memegang paham sola di zaman now? Sola. Sola. Sola apa? Sola Gracia, sola. Saya sebentar. Liatin artinya sola itu tadi loh. Sola fide, sola Gracia, sola. Sola Gracia itu kan hanya oleh anugerah. Nah, Sola ini arti kata, arti ada. kata sola. Sola fide, sola ada kreptur. Ini ada itu. Yang Tapi dimaksud liatin artinya. sebentar, ini kan karena hanya sola. Ini yang dimaksud kata solanya saja atau seperti apa? Ya, solanya aja ada yang dimaksud. Hmm. Sola. Sola Gracia itu artinya kan grace alone. Kalau sola Ya. fide itu faith alone. Hah? Sebentar. Sola apa atau apa sebentar. Kalau itu arti kelihatannya kalau yang saya tangkap itu arti sola. Sola Christus tuh Christ alone. Ini sebentar. Ya semia sola dong deh. Maaf Pak, saya nggak paham, bener-bener nggak paham yang dimaksud apa. Bisa diterangkan dengan semua sola. Enggak, Semua yang sola. ditanya ini sola apa? Oh, semua sola. Iya. Baik sola scriptura. Artinya scripture alone atau Alkitab. Bahwa hanya Alkitablah yang menjadi standar kita. Lalu kayak sola fide, bahwa hanya iman, kita dibenarkan hanya melalui iman kepada Kristus. Oh, seperti itu, Bu. Ya. Ya, ya harus. Dan memang itu kebenarannya cuma itu. Sola Gracia kan kita memang hidupkan anugerah. Ya. Hidup dalam kasih karunia. Mm-mm. Kita memang hidup karena iman. Yes. Melakukan segala sesuatu dengan iman. Tuh.
memang kita harus ngikutin Injil sepenuh, firman yang hidup itu. Karena memang asal dasar iman kita timbulnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi semua sola ya memang harus terjadi dalam hidup kita. Harus dilakukan. Ya, karena kalau dibaca itu beberapa itu kan kayak sola gratia itu hanya karena anugerah, sola fide itu hanya karena iman, lalu solus Christus itu Christ alone gitu ya. Lalu Alkitab, ya Alkitab kalau kita mau melakukan standarnya kan standarnya Alkitab gitu ya, kebenaran firman Tuhan. Lalu soli Deo Gloria atau glory to God, segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, seperti itu. Oke. Semoga itu yang dimaksudkan ya. Karena oke ya, semoga itu yang Kalau bukan dimaksudkan. itu ya lagi. Kalau ditanya yang mana katanya semua ya semua itu memang ya tadi kan gitu. Standar tanyanya memegang itu ya itulah. Oke. Nah, kalau masih belum jelas silakan tanya lagi boleh deh. Oke, tadi Bu yang pertanyaan yang tadi tentang Matius 17 ayat 3 tentang Musa dan Elia. Pertanyaannya adalah begini, ini berarti Musa dan Elia dalam wujud fisik atau tubuh duniawi ya, bukan wujud roh. Bagaimana murid Yesus bisa mengenali kalau itu Musa dan Elia? Ya mereka kan punya Alkitab. Dan itu kan memang lewat ilham roh. Yang mereka melihat, oh itu Elisa. Oh Elia. Elia. Oh itu Musa. Ya, mereka bisa mengenalin itu Musa atau Elia. Itu, ya berdasarkan hikmat Roh Kudus ya. Karena kan mereka dalam jarak jangka ratusan bahkan ribuan tahun mereka nggak pernah ketemu kan, nggak pernah ngelihat Musa dan nggak pernah ngelihat Elia itu seperti apa. Tapi berdasarkan Alkitab, kitab suci, kitab Taurat, orang-orang itu percaya. Maka mereka bisa ngelihat, oh itu Musa dan itu Elia. Apakah di kitab itu menuliskan bentuknya Elia tuh, oh Musa tuh bentuknya seperti ini, wajahnya seperti ini. Kita kan nggak tahu. Sekarang kita aja, kita nggak pernah ketemu Tuhan Yesus. Tapi kenapa kita bisa tahu kalau penglihatan atau mimpi itu, oh itu Tuhan Yesus gitu. Pasti lewat ilham roh kan, kalau enggak paling enggak ya lewat tulisan Alkitab atau tulisan-tulisan sejarah yang ditinggalin oleh nenek moyang kita, orang-orang kita yang dulu di zaman-zaman itu masih bertemu fisik dengan mereka, itu kan pasti cerita itu dari turunan ke keturunan kan terus nyambung terus. Sehingga kita paling enggak tahu ciri-ciri tahu kalau oh ini Musa, oh ini Elia, oh ini Yesus gitu. Sampai sekarang aja dengan kemajuan teknologi aja kain kafan aja bisa diselidikin dan bisa mencetak wajah Yesus itu bentuknya Yesus ini kan. Itu memang semua sudah ada buktinya dan dibuktikan dengan teknologi, dengan kemajuan zaman aja orang kalau nggak mau percaya juga nggak percaya kok. Jadi pastinya ada cerita nenek leluhur atau gambaran-gambaran yang kita pasti dapat dari nenek leluhur yang bisa membuat kita ngerti paling tidak oh ini ciri-cirinya, ini Elia, ini Musa. Itu aja. Iya, apalagi kalau pada masa itu orang Yahudi itu kan memberitakan Taurat itu dengan bahasa bertutur gitu ya, atau diceritakan. Seperti yang diperintahkan oleh Yosua waktu itu kan, jadi dia harus mengajarkan kepada anak keturunannya itu diceritakan terus diceritakan lagi gitu kan, diberitakan lagi Dengan dan itu. berulang-ulang kali. Yes, dengan berulang-ulang kali.
Dan itu yang kemudian pastinya membuat si anak-anak mereka itu punya gambaran yang jelas gitu ya tentang itu. Karena itu adalah hal yang wajar untuk mereka bertutur bercerita tentang Taurat itu pada waktu itu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Selain didasari oleh hikmat Roh Kudus pastinya waktu itu. Lanjut, oke. Yang mau nanya silakan 081225225949 atau 081575800949. Yang pertanyaan-pertanyaan lalu mungkin masih belum, silakan. Yang ketinggalan kalau misalnya karena em, waktu yang lalu tempat saya selalu mati lampu kalau hari Rabu. Oke, saya akan upload di YouTube dan silakan Anda bisa langsung lihat di situ atau rekamannya gitu ya dari apa yang kita obrolkan. Pasti akan itu sudah banyak yang lewat-lewat yang lalu-lalu. Jadi kalau mau yang dengerin lagi boleh. Ini sebetulnya kayak Sabar Hamenja ini cara kita memahami firman Tuhan dengan cara yang asik gitu ya. Karena kan sambil Oh, nanya nggak jelas dijawab, sambil nanya nggak jelas gitu dijawab. Gitu ya Bu ya. Karena kan kalau misalnya hanya lewat di atas mimbar gitu orang memberitakan firman gitu kan nggak ada sesi tanya jawab. Betul kan Bu? iya, iya hanya satu arah. Ya. Tahu nggak tahu, ngerti nggak ngerti, aku tuh mbok terima gitu loh, harus diterima. Dengan kalau kayak begini kan nggak tahu tanya, Ya, dijawab kurang jelas nanya ditanya lagi. lagi. Yes, betul. Jadi apa hal-hal begini ini bisa menjadi kita dengan begini kita menjadi lebih paham terus kita jadi lebih oh iya gitu. Nah, harapan kami gitu ya, setiap kali selalu harapan kami tidak hanya didengar, tidak hanya menjawab pertanyaan tapi dilakukan gitu. Jangan cuman hanya didengar aja gitu, tapi ini justru dilakukan. Tadi karena kalau nggak dilakukan itu ya belum sampai ke langkah taat sih. Masih hanya percaya aja. Betul. Jadi belum laku gitu. Nah, Bu, tadi Ya. oke. eh Tadi kan di apa namanya ada yang bertanya tadi bagaimana kalau mau berjemaat. Yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya ini juga sering kali ditanyakan. Bagaimana sih orang yang tertanam di sebuah gereja gitu ya. Kadang saya penasarannya gini, kok bisa ya orang itu kayak yang "Ah, aku nggak serok di sini, aku mau pindah aja gitu. Nah, ini sebetulnya kenapa sih Bu hal-hal ini bisa terjadi? Karena motivasi ke gerejanya nggak jelas. Hmm, Kalau orang tertanam di sebuah gereja, hmm, memang yang meletakkannya nggak urusan dengan pembicara. Urusannya yang penting firman yang aku dapatkan. hmm, Nah, banyak orang cari pembicara. hmm, Kalau pembicaranya bagus, dia datang. Kalau pembicaranya nggak bagus, dia pindah gereja lain. Ini hanya cari pembicara, menyenangkan telinga, ya, tapi bukan untuk bertumbuh. Tapi kalau orang yang tertanam di sebuah gereja, ya yang khotbah siapa, mau tiap minggu pendetanya sendiri nggak ngundang pembicara lain juga nggak apa-apa. Karena tujuan tertanam di sebuah gereja supaya dia mengalami proses pembentukan karakter pribadinya pribadinya yang dibentuk, perasaannya, karakternya. Karena kalau di sebuah gereja kadang tersinggung dengan sikap hmm, orang yang suka arogan, kadang bentak, mungkin kadang melerok, buang muka, gitu kan. Itu hmm, kan bicara tentang perasaan semua. Nah, kita sedang dibentuk. Kalau orang nggak mau dengan proses pembentukan karakter, dia akan pindah. ya, Nggak enak, aku pindah aja ke tempat yang lain. Maka kenapa ya, hmm, sekolah bagimu negeriku itu saya boarding school.
Masuk asrama, harus masuk asrama. Walaupun tetangga yang sekolah harus masuk asrama. Kenapa? Karena sedang mau membentuk karakter orang. Buat apa sih orang pinter, tapi kalau nggak punya karakter? Banyak bos yang bilang begini, mendingan aku mau kasih orang goblok siti, wis bodoh siti lah. Nggak apa-apa, yang penting karakternya baik. Karena kalau bicara karakter ngerubah itu nggak setahun, nggak 10 tahun. Bertahun-tahun. Tapi kalau orang itu bodoh sedikit, ketahuannya kurang, diajari orangnya karakternya baik, rendah hati, nurut, oh cepet jadi pinter kok. Cepet jadi pinter. Itu ya juaranya matematika yang dibawa sama Bapak Yohanes Surya yang sampai di Olimpiade ya dapat medali emas juara matematika ya. Pinter-pinter. Tapi karakternya nggak terbentuk. Dia kerja di sebuah perusahaan cuma 2 minggu keluar. 3 minggu keluar. 1 minggu keluar. Belum pernah sampai 1 bulan kerja, pindah terus. Itu menyatakan apa? Otaknya pinter, pribadinya pinter, tapi karakternya jelek. Nah, orang perlu tertanam di sebuah gereja sebetulnya untuk membentuk karakter. Kedua, melatih supaya kalau kita tetap tinggal di dalam firman, buah kesetiaan itu akan nyata. Setia. Maka banyak orang Kristen hari-hari ini kan bur-bur celok, mabur kono mencelok kene, mabur kono mencelok sini. Kenapa? Karena nggak mau dibentuk karakternya, tersinggung dikit, pergi ke tempat yang lain, yang muji-muji. Nanti setelah dia di situ beberapa bulan udah terkenal, kecentok lagi, ya, kena lagi, ngambek lagi, pindah lagi, pusing sama jemaat yang model begitu. Itu kasihannya nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Di dalam kerajaan 1000 tahun orang mati bukan karena dosa. Jangan mengambing hitamkan setan lagi. Kalau zaman sekarang gini, ya itu loh setan loh yang buat aku marah. Ya itu loh setan yang buat aku ini tersinggung. Ya, gitu kan. Tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun setan sudah dirantai. Nggak ada setan. Yang ada karakter. Nah, orang mati karena karakter. Dan kalau sudah di kerajaan 1000 tahun, karakternya nggak terbentuk, orang yang hidup di bawah 100 tahun dianggap kutuk, ya. Orang yang tidak hidup 1000 tahun dianggap kena kutuk. Udah selesai deh. Jadi kalau mau sekarang, ya harus tertanam di sebuah gereja. Ya. Kan apa namanya tadi ya, udah di situ dibentuk, tersinggung, pindah gitu ya. Gereja banyak. Ya gitu. Gereja ora siji tok, gak lunga gereja kene gak apa-apa, gak paten. Ora gereja-gerejonan gitu. Nah, udah mulai karakternya keluar semuanya. Oke. Bu, saya mau tanya komentar seperti ini. Nah, ini dia. Pindahlah ke gereja di mana kamu dapat bertumbuh. Apakah ini salah? Enggak. Salah juga enggak. Sebetulnya begini. Kalau memang di gereja itu pendetanya selingkuh, pendetanya tidak menjadi pelaku firman, Anda tidak mengalami pertumbuhan, Anda boleh pindah. Karena mungkin waktu itu Anda belum tahu, hanya sekedar ke gereja. Tapi setelah Anda
tanam Roh Kudus, tanam di sebuah gereja, ya jangan pindah lagi. Jangan punya alasan gini. Nggak bisa bertumbuh pendetanya, khotbahnya begitu-begitu aja. Karena gini, bertumbuhnya kita ini bukan karena sekedar khotbah bagus. Tapi kalau memang pendetanya itu meneladani firman, jadi pelaku firman. Dia memang nggak pinter khotbahnya nggak terlalu bagus, nggak terlalu improve, nggak banyak ilustrasinya. Dia memang bisanya khotbah begitu, tapi karakternya bagus dan menghasilkan buah roh, ya tetap bertumbuhlah di situ. Maksud ya. Ya. Tapi kalau sampai gerejanya nggak benar, pendetanya pinter ngomong, tapi cuman ngomongnya sesuatu yang dia nggak jadi pelaku firman, ya udah. Mau tumbuh apa enggak sebetulnya kan dari pribadi kita sendiri. Ya. Kadang ya, misalnya saya dulu ada di satu gereja bertahun-tahun, tapi saya enggak pernah dapat pengajaran karena tiap hari Minggu ke gereja itu enggak tahu dia khotbah apa, ngomong apa, enggak tahu karena yang dibuka apa, karena aku sendiri enggak punya Alkitab, dia ngomongnya apa enggak jelas, ya aku enggak bertumbuh. Itu loh, enggak bertumbuh. Tapi setelah saya masuk di satu gereja, ya saya tertanam di gereja itu, mau dimaki, sudah kerja setengah mati, sudah kerja itu korban, tapi masih dicurigai sama majelis, masih diomelin, masih dipikir korupsi, padahal kita sudah nombok duit, tapi kita masih dianggap gitu. Ya kita tetap di situlah, belajar ngampuni, memberkati dan sebagainya. Sampai satu kali saya diatestasi ke gereja GKMI, ya saya diminta resmi dari gereja GKMI untuk pindah. Itu bukan karena saya yang mau, tapi karena Roh Kudus yang mau. Karena waktu itu lagi perintisan gereja. Ya nggak apa-apa. Ya. Ya, semoga jelas menjawab ya. Jadi, tapi jangan juga gitu ya menggunakan alasan alah gitu pendetanya kok gitu ya. Jangan juga seperti itu. Nggak boleh. Ya. Jangan juga seperti itu karena tadi gitu ya, bertumbuh atau tidak itu tergantung kita. Ketika kita dibentuk, semakin cara membentuknya itu semakin keras, kita mau nggak meresponi itu dengan benar. Betul ya Bu ya? Iya. Iya. Kalau gereja pendetanya selama ini baik, tapi pendetanya lagi salah atau lagi jatuh, nah itu pun nggak harus kalian pindah loh. Mungkin kalian justru bisa menegur, menasehatin. Boleh nggak menasehatin pendeta? Sangat boleh. Negur pendeta boleh nggak? Sangat boleh. Karena Galatia 6 nggak ada larangan bahwa Anda tidak boleh menegur seorang pendeta. Loh, boleh karena kita ini saudara satu iman kok. Cuman dia punya jabatan seorang hamba Tuhan. Tapi kalau kita negurnya dengan kasar, maki-maki di depan orang, tidak dengan roh yang lemah lembut dan tidak dengan kasih, ya itu tidak boleh. Tapi selama bisa menegur dengan roh lemah lembut, dengan penuh kasih, 4 mata lah, tegur. Boleh. Boleh. Jadi nggak ada alasan apapun sebetulnya untuk kita pindah, kecuali pendetanya nggak ngajari Anda jadi pelaku firman, bahkan bilang nggak usah dengerin firman, apa itu? Nah itu bukan Anda boleh pindah, boleh. Ya, tapi rasanya memang tadi ya, karena sering kali ngelihatnya, apalagi masa sekarang gitu ya, orang begitu banyak teknologi itu sangat
sangat apa ya, setelah pandemi kemarin kan bisa dengar, bisa lihat ibadah online dan lain sebagainya. Tapi kalau begitu kita tidak berjemaat tertanam, itu tadi pembentukan karakternya nggak jalan. Karena kita aja di rumah sendiri misalnya gitu ya. Justru pada saat ketemu dengan orang lain beribadah bersama-sama, terus kemudian tadi tertanam di satu gereja lokal, itu pembentukan karakter kita sedang dilakukan. Iya. Walaupun mungkin kita tahu bahwa itu nggak enak, walaupun mungkin itu kita tahu bahwa itu aduh kok rasanya begini gitu ya. Tapi ya itu tadi respon kita itu yang akan menentukan karakter apa sih yang keluar di dalam diri kita. Gitu. Berharap ini bisa yang mungkin mendengarkan hari ini kalau misalnya sedang hari-hari ini sedang ih kok kayak gini Eh, sih gitu ya. Diterima dengan sukacita, diterima dengan ucapan syukur puji Tuhan gitu. Walaupun kalau kata teman saya ngobrol sama teman-teman beberapa teman gitu ya, teman ngomong walaupun ketika menjalannya rasanya kayak anak kecil pengen tantrum gitu ya, pengen nangis guling-guling. Tapi ya sekali lagi disyukuri dengan katakan terima kasih, puji Tuhan. Oke. Hmm. Bu Eli, saya mau ini sambungan yang pindah gereja. Saya di gereja, firmannya cuma 15 menit. Buat saya sepertinya saya belum kenyang, tetapi saya bertumbuh dengan mendengarkan lewat radio, lewat YouTube, dan juga lewat siaran ini. Apakah ini tergantung kitanya ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan? Terima kasih. Yes, betul. Mm-mm. Mendengarkan firman 15 menit asal Anda lakukan itu bagus sekali. Kalau Anda masih lapar, kan masih bisa sekarang YouTube banyak, lewat siaran online, lewat TV, macam-macam itu ada siaran TV yang 24 jam menyiarkan firman, ada kan? Mm-mm. Bisa. Jadi buat saya, Anda kalau masih ada firman murni 15 menit itu sudah bagus sekali. Ya. Anda tetap aja di situ, sorenya Anda boleh mau pergi gereja lain, boleh mau lewat YouTube atau apa di rumah, boleh, silahkan. Mm-mm. Tapi sudah terima kasih. 15 menit itu cukup kalau dilakukan loh. Buat apa kau dengerin khotbah 1 tapi Mm-mm. pulang lupa, nggak jadi pelaku firman. Ya. Ya, saran Ya. saya tetap aja di situ biarpun walaupun 15 menit kalau itu firman murni, tangkap, lakukan, praktekkan. Nanti Anda akan berbahagia. Dan di situ pasti Anda tumbuh, nggak mungkin nggak. Ya, Ya. nanti tinggal tambah ikut siaran. Ini Sabra Menja, dengar radio, khotbah-khotbah, YouTube. Wah, itu tambah semakin bertumbuh. Ya, Ya. Tuhan berkati. Dan berkati. Jadi sebetulnya itu tadi 15 menit mungkin nggak kenyang tapi bisa ditambahin yang lain gitu ya. Tapi walaupun 15 menit kalau memang kita bisa dengar betul itu firman yang ditabur itu tertanam betul dalam hati kita harus kita lakukan, itu juga menjadi suatu hal yang dahsyat. Jangan tadi ya jangan menjadikan sebuah alasan gitu. Hal-hal yang aduh di situ tuh nganu firmannya cuma sebentar. Nah, kadang-kadang mungkin alasan utamanya adalah diri kita sendiri. Bukan Betul, bu- bukan gerejanya tapi alasan utamanya diri kita loh, ya kan Bu? betul. Tapi kita mencari alasan, mencari kambing hitam dengan orang lain yang kita jadikan alasan. Oke, kecuali mungkin ya Anda pindah beda kota lah atau pindah beda tempat tinggal. Oh, sana terlalu jauh gitu ya atau mungkin saya merasa saya pengen yang dekat aja gitu ya. Ya itu mungkin menjadi berbeda alasannya gitu kan dan itu bisa. Hah?
Oke, ini tadi ada yang kirimkan WhatsApp, tapi kok terhapus atau dihapus lagi. Nah, bisa dikirimkan lagi silakan ke 081225225949 atau 081575800949. Kita masih ada waktu, misalnya masih ada waktu deh 5 menit ke depan deh. Tinggal 5 menit lagi nih. Ini udah 10:21. Berarti 5 menit lagi terus nanti closing statement selesai kita ya. Satu pertanyaan lagi yuk. Kalau Cepat ada yang sekali. iya Bu, cepat sekali. Ternyata udah 10:21. Kalau ada yang satu pertanyaan lagi deh boleh. Silakan. Ketik, 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 ketik. Oke. Oh, Shalom. Saya mau bertanya, tolong bisa dijelaskan kata miskin, arti kata miskin di ayat firman berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Itu berarti Matius. 5. Ya, sabda bahagia Matius ya. 5. Ya, Matius 5 ayat ayat yang yang ke-6 sebentar yang miskin ya. atau Ayat yang ketiga. 5. 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Arti kata miskin. Miskin itu bisa miskin beneran, Mm-mm. tapi bisa berbicara tentang miskin dalam roh. Maksudnya gini, ini orang ini merasa apa ya? Merasa begini, nggak memilikin gitu loh, nggak Hmm. merasa memiliki, punya mobil, punya rumah, punya apa, tapi dia merasa aku ini nggak punya, ini semua punya Tuhan. Iya, iya. Jadi jiwanya itu nggak merasa apa ya sombong gitu loh ya. Sombong merasa ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku, semua punyaku. Tapi kalau orang yang miskin, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan itu, ya kayaknya dia masih membutuhkan Tuhan gitu. Dan sadar bahwa semua ini punya Tuhan, aku tuh enggak punya apa-apa. Ya. Semua itu punya Tuhan. Aku ini cuma dikasih kepercayaan. Aku ini cuma dikasih kepercayaan untuk mengelola rumah ini. Mengelola apa? Udah gitu aja. Ya. Rendah Ini hati jelas bukan ya. Bu? Ya rendah hati bisa juga, tapi miskin ini merasa benar-benar bahwa Nggak punya apa-apa gitu aku ya. nggak punya apa-apa lah. Nah, itu semua punya Tuhan gitu. Hmm. Nggak sok-sokan. Kalau orang yang punya kan gini, oh aku maunya gini, aku maunya dilayanin. Saya ini loh, lihat di Paulus Fransiskus yang datang nih loh. Ya ampun, itu harusnya jadi teladan buat kita semua, orang Kristen terutama yang suka pamer kekayaan, Mm-mm. Yes. ya kan? Mm-mm. Itu saya ngeliatin keteladanan yang luar biasa, yang Ya. harusnya membuat banyak pendeta Kristen itu bertobat. Nggak pamer jam, Rolex harganya miliaran, nggak Mm-mm. cukup ratusan juta. Mm-mm. Enggak, kalau ini bajunya, sepatunya, mobil. Nah, kayak begitu tuh sebetulnya. Saya ketika ngelihat Paus ini ya, malu loh. Mm-mm. Malu loh. Ya. Karena saya ngeliatin dia sangat sederhana. Karena dia merasa diri tidak punya apa-apa, maka dinaikin private, bukan private jet, dikasihin jet biasa aja dia mau. Dia disuruh naik private jet aja nggak mau. Dikasih mobil bagus saja dia sudah merasa cukup dengan mobil apa yang dikasih itu. Ya Innova. kan?
Mm. Dia ndak kemaruk loh. Dia nggak kemaruk, dia nggak gaya. Hal Yes. ini sebetulnya itu salah satu berkat yang saya rasakan dari kedatangan Paulus ini buat kita semua. Ya, Ya, merasa. kaya diberkati Tuhan boleh, Ya. tapi jangan terus nuntut orang lain. Nuntut aku harus dilayani begini, aku harus dilayani begitu, aku harus begini, harus begitu. Enggak. Ya. Rendah rendah hati bisa bisa juga Ya. masih termasuk karena orang miskin itu ya orang yang merasa rendah hati ya, bukan rendah diri lo ya, rendah Ya. hati. Ya, bisa. Nggak ada kesombongan, nggak ada Ya, apa ya, merasa yang lebih unggul atau dia yang ya punya harus lebih. diutamakan, ya harus dilayani. Gitu. Orang miskin tuh gimana? Ya. Kayak tidak merasa hak apa, tidak punya hak apa-apa, nggak menuntut hak orang, Ya. itu termasuk ya itu Ya. miskin. Nah, ini kaitannya tadi pembentukan karakter. Mungkin kita sendiri tuh Iya, nggak disapa aja kita udah tersinggung gitu. iya, Apa gitu. Oke, ini ada telepon yang masuk, coba kita angkat terlebih dahulu. Halo. iya. Halo, Iya, selamat siang, Halo. mau tanya. iya silakan Ibu. Kalau eh, kemarin itu setahun yang lalu tuh saya itu dikejar apa sama ada temen itu mau masukin anak katanya di PNS, tapi ternyata dia juga punya apa namanya ujar kalau masuk PNS itu mau apa namanya dibayar gitu, tapi lewat jalur belakang. Hmm. Tapi ternyata kok enggak gitu loh. Terus akhirnya dia pinjam uang saya gitu loh, saya jamin ke di Pegadaian gitu loh. Hmm. Nah, gitu saya mau tanya, itu gimana, saya itu dosa buat saya atau di hadapan Tuhan gimana ya, saya cara cara minta pengampunannya dan doanya gimana? Ibu, Saya mohon penjelasannya. Ibu sebentar. Ini urusannya hanya hutang piutang atau gimana? Nah, istilahnya gini, dia mau mau masukkan anak saya ke PNS, tapi Mm-mm. dia tuh Oh, mau lewat jalur masukin belakang itu anaknya kemarin tuh dia, bilang anaknya ibu ini ke 250, tapi PNS. Iya. uangnya dia tuh cuma 200. Hmm. Nah, saya tuh suruh kasih minjem dia, minjem ibu ada uang nggak? 50. Oh ya, ya enggak ada. Enggak ada. Akhirnya saya apa orangnya tuh ke rumah tuh kok saya digencet, terus akhirnya mau nggak mau saya terus apa perhiasan saya gadekan gitu. Saya bilang, nah ini nak pegade tak gadeke, tapi nanti bunganya siapa yang bayar ya, saya semua tante gitu. Nah, ini yang Nah, dimasukkan tuh anaknya ibu atau anaknya si orang itu? Anaknya anak dia. saya gitu loh mau dimasukkan jalur PNS gitu loh. Tapi akhirnya kok saya enggak damai sejahtera gitu loh. Tetapi akhirnya diterima Tapi nggak? enggak. Oh, Akhirnya dia bilang ini kok masih 25, jadi akhirnya dia pinjam saya tuh 75 Pegadaian itu, saya masukkan semua perhiasan tuh kayak istilahnya, terus ini masih kurang loh, masih kurang piye, saya bilang gitu. hmm. Uang saya sudah tidak ada, lah tante ada surat rumah, loh surat rumah ya tidak bisa toh. Akhirnya suami Oke. dapat apa peneguhan, dia dari Roh Kudus bilang tidak boleh, Roh Kudus bilang tidak boleh surat, ya situ aja. Terus akhirnya ya akhirnya ya saya minta pengampunan sama Tuhan, ampuni akan semua kedagingan saya. Saya hanya berserah kepada Engkau Tuhan, itu kan seperti itu. Oke, Terus oke. akhirnya berjalannya waktu saya doa, saya bilang apa namanya, kalau orang PNS itu orang kerja kok dia carinya hari Sabtu, Minggu dan hari besar. Kenapa Tuhan kok dia carinya kok hari Sabtu, Minggu dan hari besar? Saya tuh istilahnya saya duduk di rumah itu doa coba. Saya terus akhirnya dia ke Jogja. Saya doa dia di Jogja tuh ternyata dia cari orang pinter gitu loh. Oke. Terus saya berdoa sama suami sepakat, terus akhirnya 270 hari saya WA tapi enggak ketemu orangnya selama saya tak kasih uang tuh sama mau bayar tuh enggak pernah ketemu, cuma lewat WA aja. Oke, Ibu. Bayar Iya, saya sudah nangkep, Bu. bayar Halo, Ibu. Ibu. saya. Ibu,
Iya, saya sudah Ya tangkap kan? pertanyaan Ibu. Didengarkan ya, Bu? Ya, 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 iya. Terima kasih ya, Ibu. ya, ya. Ya, sepertinya ini apa ya, Ibu ini kayak kena penipuan justru ya, Bu Elis ya? Iya, karena mau memasukkan anaknya ke jalur PNS tapi dengan bayar uang. Betul. Tapi terus kemudian Kena setelah makelar, dikasih uangnya, makelar biaya, ya ditinggal ya, pergi. betul, betul. Nah, Ibu justru sebetulnya Ibu ini menjadi korban gitu eh, Ya, dari penipuan. Nah, tadi pertanyaannya gimana saya cara minta ampunnya nih? Gitu. Karena saya sudah terkena seperti ini. minta ampun aja kalau Tuhan ampuni aku. Kalau aku nggak ngandalin Tuhan, tapi aku justru ngandalin manusia dan menaruh harap kepada manusia. Ya, ya. Ampuni aku Tuhan kalau aku pakai kekuatanku sendiri. Mm-mm. Ampuni aku bertobat. Gitu aja. Udah, Ya, anak nggak masuk PNS nggak apa-apa. Tapi kalau memang Tuhan mau anakku masuk PNS tanpa keluar uang apapun, pasti Tuhan punya cara dan punya jalan untuk menolong. Ya, ya. pasti seperti itu. Oke. Dan kalau Ibu sudah lakukan tadi berdoa, bertobat, jangan diulangi. Ya, tadi pesannya Bu Elis kan mengandalkan kekuatan sendiri nih, artinya gitu ya, mengandalkan kekuatan sendiri dengan kemudian mengikuti itu gitu ya. Setelah itu ya tadi berdoa, serahkan sama Tuhan, andalkan Tuhan. Gitu. Gitu ya Bu ya. Semoga jelas ya Bu dan semoga persoalannya bisa eh, terselesaikan. Bu, lewat waktu nih kita. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Terakhir ya Bu, pesannya Gak kembali ada buat pendengar. masalah. Ya, saya hanya pesan kepada saudara-saudaraku semua pendengar Good News Family dimanapun Anda berada, lakukan firman. Ya. Sekecil apapun perintah Tuhan, lakukan. Alami supaya Anda mulai kenal Yesus dengan nyata, maka Anda akan dipercayakan dengan perkara-perkara yang lebih besar, dan Anda akan punya pengenalan akan Yesus semakin kuat. Dan disitulah puncak dari kekristenan. Allah Manunggal dengan kita akan menjadi satu kenyataan. Karena ya, apa yang dikasih Yesus ini, kalau kita berpegang kepada perintah Tuhan dan melakukannya, maka Bapa itu akan mengasihi kita. Bapa itu akan datang dan diam dalam diri kita. Bahkan dikatakan dan kami akan datang dan diam di dalam kita. Amen. Kami itu Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Yes. Ketika Roh Kudus, Bapak dan Putra nyatu dengan diri kita, manunggal dengan Allah Sang Pencipta, itu dahsyat sekali yang terjadi. Saya hanya ingin kita ngalami firman seutuhnya. Supaya kita bisa manunggal dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa ngelawan kita? Tidak ada. Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. amin. Terima kasih Bu. Sampai ketemu minggu depan. Yo. Ya, dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya di kesempatan pagi hari ini. Apapun yang kita terima pagi hari ini, biarlah itu menjadi berkat buat setiap kita. Jangan hanya mendengar, tetapi juga mau melakukan. Oke, sampai jumpa.